Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambodale, kembali berjumpa lagi bersama saya Ansar Arif Sofyan. Kita akan berbincang bersama. Kali ini saya menghadirkan atau kita kedatangan tamu oleh Bapak Rektor UI DDI AGH Abdurrahman Ambodale, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Sewa. Bagaimana kabar Pak Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Prof? Alhamdulillah Wah, sehat. luar biasa. Mudah-mudahan sehat teruslah. Amin, 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 Amin. amin. Luar biasa semangatnya Pak Prof pada sore hari ini, pemirsa. Oke, baik. Kembali kita akan berbincang bersama Pak Rektor, Pak Prof, berbincang terkait dengan hal-hal yang kemudian menjadi isu hangat nih di Iya, kalangan perguruan tinggi kita ini, Pak Prof, iya, terkait alih fungsi atau alih bentuk dari IAI DDI Polewali Mandar menjadi Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambodale. Nah, saya ingin bertanya pertama nih Pak Prof, iya. apa yang kemudian menjadi melatar belakangi hal ini sehingga adanya perubahan alih bentuk nih Prof? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali karena ini menyangkut masalah kesejarahan DDI di daerah Mandar ini, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, apa yang kami lakukan ini merupakan pelaksanaan amanah dari para ulama kita yang ada di Pulau Mandar ini, Polmas pada umumnya, pada khususnya waktu pada masa berdirinya, karena sesungguhnya Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambodale ini merupakan perpanjangan dari Universitas Islam DDI Ad-Darya Parepare yang dulu pernah ada. Kemudian dibentuk satu fakultas cabang di Polewali yang namanya Fakultas Tarbiyah Cabang Polewali, UI DDI Cabang Polewali, Cabang Polewali Mamasa, yang pada tahun 1974 itu mulai awalnya. Jadi awal berdirinya perguruan tinggi di Polewali Mamasa ini, atau yang sekarang menjadi Polewali Mandar, itu adalah cabang dari Universitas Islam DDI, Universitas Islam Ad-Darya DDI Parepare. Jadi dulu sudah memang pernah ada universitas. Hanya karena peraturan yang mengharuskan kita berubah bentuk, pertama kita buka cabang fakultas dengan membina program sarjana muda, bakalaureat atau D3 sekarang. Itu tahun berapa Pak Prof? Tahun 1974. Oh, Nah, 1974 ya. berjalan dengan proses sampai tahun 1976. Oleh karena keluarlah izin dari kementerian, Ya. izin terdaftar bahwa Fakultas Tarbiyah cabang UI DDI Ad-Darya DDI Parepare berdiri di Pulau Mandar. Setelah beberapa tahun kemudian ada peraturan turun bahwa tidak boleh kalau hanya berdiri satu program studi, karena kita hanya membuka program studi sarjana muda, program studi pendidikan agama Islam. Maka dirubahlah hal itu menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pada waktu itu ya. pada waktu itu pada tahun 1986-87. Ya. Mengapa masih sekolah tinggi? Karena masih satu prodi. Nanti pada tahun 1990 baru kita membuka program studi Ahwalus Syakhsiyah. Jadi sudah dua. Nah, dengan adanya terbit dua program studi ini memungkinkan dia berubah bentuk menjadi dari Fakultas Tarbiyah cabang Parepare menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Iya. Tapi masih dua prodi. Masih 2 prodi. Nah, berselang beberapa tahun kemudian kita tambah 3 prodi. Nah, dengan bertambahnya 3 prodi, ada keinginan untuk merubah bentuk lagi menjadi institut. Tetap belum memenuhi syarat karena mahasiswa kita dan kampus kita belum memenuhi syarat. Kita tunda sampai tahun 2014. Sampai 2014. Nah, setelah tahun 2014 kita tambah prodi menjadi tambah 3 lagi jadi 8 prodi. Disitulah pada saat itu kita mengusulkan untuk alih bentuk ke institut. Nah, setelah institut lahir tahun 2000, November tahun 2014, 14, kami menambah 2 prodi lagi.
Ya. yaitu prodi yang ekonomi sekarang, Oh, perbankan, perbankan dengan ekonomi ekonomi syariah. syariah. Oke. Maka lahirlah institut. Nah, dengan lahirnya institut, kita mau berkembang lagi. Kita melahirkan lagi, kita berupaya lagi berusaha untuk 10 tahun kemudian kita berusaha untuk beralih bentuk menjadi universitas. Universitas. Kenapa yang melatari itu seperti pertanyaannya tadi? Karena ingin kami melanjutkan amanah dari apa yang kami terima dari ulama kita. Oke. Bahwa di daerah Kabupaten Polewali Mandar ini harus ada universitas. Dan untuk seluruh universitas perguruan tinggi DDI hanya pertama berubah menjadi Institut DDI Polewali Mandar. Baru pertama lagi yang berubah menjadi universitas juga DDI Polewali Mandar. Jadi kita merupakan pembuka jalan bagi perubahan bentuk dari sekian banyak perguruan tinggi DDI. Nah, apa yang melatari sehingga kita menggunakan nama Guru Ta Ambo Dalle sebagai pendiri, agar kita ini sebagai generasi pelanjut tidak lupa kepada siapa yang membesarkan kita, siapa yang memberikan kita wadah untuk bisa berkhidmat kepada bangsa ini. Itu yang melatari. Dan untuk mengenang jasa beliau sebagai pendiri DDI dan di lembaga pendidikan, dakwah dan usaha sosial ini adalah Guru Ta sendiri. Jadi dengan menampilkan nama Guru Ta itu menjadi momen buat kita untuk selalu tahu bahwa kita ini adalah pewaris dari para ulama. Iya, dari Antri Guru Ta. Iya, Antri Guru Ta. Mudah-mudahan berkahnya sama kita ya. Oke, jadi itu ya kemudian menjadi filosofi dari pemberian nama, penambahan nama dari Universitas Islam DDI ini kemudian ditambahi oleh nama dari Antri Guru Ta. Iya. Dan juga saya lihat juga sekaligus nama dari aula kita ya Pak Prof ya. Iya. Sesungguhnya nama aula kita ini mendahului pada saat institut kita perbaiki aula dengan menggunakan nama Guru Ta. Iya, betul ya. Harapan ini sesungguhnya karena Guru Ta sekarang ini masih dalam proses pengusulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Mudah-mudahan dengan adanya nama-nama seperti ini menjadi bagian dari pengusulan. Iya. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dilahirkan gelar pahlawan bagi Guru Ta. Oke, ya, itu salah satunya karena harus sudah ada jalan di Pare-Pare sana yang mengatasnamakan Ahli Guru Ta Abdurrahman Ambo Dalle. Sekarang nama lembaga ada, sekarang nama aula juga ada. Dan banyak karya-karyanya yang harus kita betul. Antara lain keberadaan sekolah kita di sini karena pada saat didirikannya ini perguruan tinggi DDI, beliau sendiri yang datang untuk mendirikan. Luar biasa. Sendiri. Setidaknya ini menjadi penyemangat buat kita semua mulai dari seluruh sivitas akademik sehingga nama AGH ini ditambah di namanya Antri Guru Ta ini ditambah di universitas ini sebagai bentuk terus pengingat ya. Iya, pengingat. Bagaimana kita mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya beliau dalam memperjuangkan pendidikan. Iya, betul sekali. Ya. Beliau itu ikhlas ya. Iya, betul. Ya. Dari segi itu yang paling utama keikhlasan dalam pengembangan generasi. Iya. Luar biasa. Jangan sampai generasi lupa kacang akan kulitnya. Itu bahaya itu kalau sudah. Oke, baik Prof. Kemudian setelah bertransformasi dari IAI menjadi UI ini, apakah kemudian ada terkait dengan pengembangan di akademik Pak Prof? Seperti apa pembangunan dan pengembangan Universitas Islam ini ke depannya dalam aspek akademik? Apa yang kemudian lakukan Pak Prof? Oh, dari sisi akademik, setelah kita berubah bentuk menjadi universitas, tentu kita berharap agar kita bisa mengembangkan ilmu bukan hanya dalam ilmu keislaman. Iya. Kita juga mau mengembangkan ilmu yang duniawi, ilmu umum yang sesungguhnya dalam Islam sesungguhnya tidak ada dikotomi ilmu antara Islam dengan umum, tidak ada. Tetapi karena kondisi negara, kondisi paradigma ilmu pendidikan tinggi kita di sini di Indonesia itu membedakan keislaman dengan umum. Sehingga ada dua kementerian yang menangani pendidikan, pendidikan keagamaan oleh Kementerian Agama, pendidikan tinggi umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Nah, mengenai pertanyaan tadi, dengan beralihnya bentuk menjadi universitas, jelas kita punya keinginan. Antara lain sebelum kita berwawancara ini, saya sudah melakukan pendekatan kepada UNM, karena rupanya untuk tahun ini
pembukaan prodi umum yang bagi perguruan tinggi agama Islam belum dibuka. Ya. Belum dibuka, bahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek masih moratorium, belum ada pembukaan baru. Kemudian itu juga kita belum punya rumah di PD Dikti untuk Kementerian Pendidikan untuk pembukaan prodi baru. Nah, yang saya mau lakukan adalah saya mau bekerja sama dengan UNM, Ya, membangun kemitraan. Membangun kemitraan. Sebentar lagi kita sampaikan bagaimana modelnya itu kemitraan. Kemitraan ini sesungguhnya sudah pernah kami lakukan. Ya. Waktu masih sekolah tinggi agama Islam, kita membuka kerjasama dengan UNM untuk prodi olahraga. Tapi masih diploma. Nah, sekarang sedang beralihnya kita ke S1, kita jauh membuka pendidikan olahraga di S1. Nah, apa yang menjadi alasan saya sehingga membuka? Karena kami ingin mewujudkan misi khayalan kita, cita-cita kita menjadi universitas Islam yang unggul dan berdaya saing global. Ya. Yang mengintegrasikan ilmu, teknologi dan seni. Ilmu dan teknologi dan seni ini dalam ilmu keislaman dan dunia umum. Yang tentu berlandaskan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Malakbi. Kenapa kita pasangi budaya Malakbi? Karena kita berada di daerah Mandar yang menjunjung tinggi kearifan lokal Malakbi itu. Apa bingkainya? Dalam bingkai trilogi DDI, yaitu pendidikan, dakwah, dan usaha sosial. Target kami di tahun 2045 bersamaan dengan kita mencapai Indonesia Emas. Mudah-mudahan dengan niat seperti ini kita bisa berpartisipasi dalam mencapai Indonesia Emas itu. Amin. Ya, amin. Sehingga kita berjalan juga. Iya, berjalan juga. Universitas Islam DDI Emas. Ya, bisa lah. Karena target tahun 45 sudah tercapai semua itu. Oke, baik. Ya. Terkait dengan tadi saya mau menggarisbawahi tadi Pak Prof terkait mengintegrasikan ilmu-ilmu teknologi dan seni ini. Nah, bagaimana upaya Pak Prof? Apa langkah-langkah strategisnya untuk mengambil hal-hal apakah itu bersifat kebijakan untuk meningkatkan kualitas dosen dan tenaga pendidikan Pak Prof di lingkup universitas ini? Nah, tentu berdasarkan visi universitas yang kami jadikan alasan menjawab pertanyaan itu, kita melihat dari kata kunci dari sisi menjadi universitas. Bagaimana universitas ini bertransformasi, melakukan perubahan, arah dan tujuan, apa yang kita capai. Tujuan mana? Yaitu masalah keislaman, pendidikan tinggi, dan kita bisa menghasilkan identitas Islami bagi mahasiswa dan alumni kita. Kemudian dari sisi keunggulan, kita berharap agar alumni kita, tata kelola akademik memiliki kualitas dan keunggulan akademik. Kemudian daya ungkit yang bisa mendorong sebagai cambuk menambah kualitas yang kita harapkan. Kemudian bagaimana berdaya saing global? Maksudnya berdaya saing global itu kita melakukan internasionalisasi, melakukan hubungan kolaborasi dengan dunia luar. Misalnya tahun ini Universitas Islam DDI kami sudah daftarkan di antara 30 perguruan tinggi swasta se-Indonesia, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta se-Indonesia yang akan berangkat ke Jepang, Malaysia, Thailand, dan Singapura untuk melakukan kolaborasi bersama dalam rangka internalisasi, dalam rangka mencari peluang-peluang kompetitif dan relevansi global dari apa yang kita lakukan. Nah, terkait dengan apa namanya itu pengembangan akademik tentu kita akan mengembangkan ilmu pengetahuan interdisipliner, bukan hanya disiplin ilmu keagamaan saja, tapi di ilmu-ilmu duniawi yaitu umum, dan kita melakukan inovasi-inovasi yang merupakan hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dan lembaga lain, itu saya kira. Terkait juga bagaimana universitas ini melek dengan teknologi ya Pak Prof ya. Oh iya. Iya. Terkait itu juga. Iya.
Ya, misalnya kalau dari sisi nilai-nilai Islam kita menjunjung tinggi spiritualitas mahasiswa kita, alumni kita, Iya. etika kita, etika mahasiswa, etika dosen, dan moderasi beragama, wasatiyah. Ya. Kalau kearifan lokal, etika budaya mandat dan karakter itu perlu kita jaga. Dengan tahun visi ini, visi jangka panjang, target waktu dan roadmap-nya itu di tahun 2045 nanti. Oke, baik. Kalau untuk Misinya? misi sendiri, Pak Prof, Ini seperti apa? misinya bisa saya jelaskan satu persatu. Ya. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang integratif. Integratif maksudnya mengintegrasikan dengan seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Termasuk termasuk di dalamnya masalah digitalisasi. Ya. Yang berkualitas dalam bidang ilmu teknologi dan seni berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Malawi. Itu satu. Yang kedua, mengembangkan riset dan inovasi yang unggul. Jadi, apa yang akan kita lakukan dengan perjalanan nantinya ini ke depan, kita akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan riset dan inovasi yang unggul itu. Dan berkelanjutan, supaya apa kita bisa berkontribusi terhadap kebutuhan umat dan bangsa dalam rangka perkembangan global. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis dakwah. Jadi, kalau kita melakukan pengabdian masyarakat, basisnya kita dengan trilogi kedua dari Dede itu, yaitu dakwah. Iya. Pemberdayaan sosial dan kearifan lokal sesuai nilai-nilai teknologi tadi. Kemudian yang keempat, menginternalisasi nilai-nilai Islam wasatiyah. Karena kita ini bukan ekstrim, bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi kita berada di tengah-tengah. Iya. Dengan bingkainya itu kembali lagi sebagai budaya Malawi dan teknologi dan seluruh aspek tata kelola kehidupan kampus. Jadi mulai dari mahasiswa, tenaga dosen, tenaga kependidikan, semuanya didasarkan pada budaya Malawi dan teknologi Dede itu. Kemudian yang terakhir, menguatkan jejaring kerjasama strategis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan kontribusi global. Oke, baik. Lanjut, Nek. Iya. Apa tujuannya? Bisa saya sampaikan? Boleh, Prof. Boleh, lebih baik saya sampaikan ya. Nah, untuk mencapai misi ini tujuannya pertama, bagaimana agar kita bisa menghasilkan lulusan yang kompeten. Dan tentu kompeten di bidangnya, Iya. kompeten di bidangnya. Apalagi berakhlak mulia. Apalagi adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, bisa menerima dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Teknologi dan seni berlandaskan nilai-nilai Islam dan budaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas riset. Jadi bukan hanya kualitas, tapi memperbanyak riset inovatif. Ya, memperbanyak riset inovatif. Bukan hanya inovatif, tapi hasil riset itu harus solutif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Apa gunanya riset kalau tidak ada, bukan nilai-nilai solusi yang kita berikan kepada masyarakat, karena kita meriset secara inovatif kebutuhan masyarakat. Iya. Nah, dari hasil itu kiranya ada yang sifatnya solusi, bukan hanya sebagai berada dalam di atas kertas saja. Tentu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan tantangan global. Kemudian yang ketiga, terwujudnya pengabdian masyarakat yang transformatif. Pengabdian masyarakat yang transformatif ini harus berubah dari menyesuaikan dengan kehendak zaman, kebutuhan pasaran kerja untuk orang alumni kita. Apa tuntutan zaman kita ikut, tetapi jangan lepas dari bingkai nilai-nilai Islam dan teknologi Dede itu, jangan lepas itu. Kemudian yang keempat, terbangun tata kelola universitas ini sudah pasti ini harus kita profesional dalam menjalankan tugas, harus inovatif, harus transparan, harus dapat dipercaya, dapat diterima oleh semua orang. Nah, kemudian yang terakhir, terjalinnya kemitraan strategis nasional, internasional, dan mendukung daya saing kontribusi universitas di tingkat global. Kemudian strateginya bagaimana caranya menjalankan. Kalau tujuan pertama tadi, penguatan kurikulum integratif. Jadi, kurikulum yang akan kita kembangkan nanti itu harus sifatnya integratif.
antara ilmu keislaman dan ilmu umum. Nah, tentu kembali lagi selalu dibingkai dengan budaya Malakbi. Ya, akhlak mulia. Ya, ya. baik. Bahasa agama kita, bahasa budaya kita Malakbi. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan metode pembelajaran berbasis digital. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kita tidak kaku dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini. Nah, baik dari sisi pembelajaran, tata kelola administrasi kita harus berada di sana. Kemudian kita pembinaan karakter baik oleh mahasiswa maupun dosen yang sasarannya akhlak mulia. Kemudian sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi kompetensi saya juga sudah sampaikan kepada para dosen agar mengikuti sertifikasi kompetensi keilmuan. Bahkan saya sudah sampaikan ke grup bahwa silakan bapak-bapak ibu dosen, bahkan kalau ada mahasiswa yang mau dan melibatkan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam rangka peningkatan status akreditasi kita. Iya. Nah, kualitas riset sama semua. Itu semua saya kira menjadi bagian dari perjalanan kampus kita ke depan. Ya. Terkait dengan segelumit tadi visi misi dan segala tujuan dan bagaimana bentuk penyelenggaraannya, seperti apa membangun konsep. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Prof nih, Pak Prof. Sebagai pemimpin di universitas ini, apa arahan dan apa harapan Pak Prof kepada seluruh dosen terkait dengan berbicara tentang inovasi tadi, Pak Prof? Kemudian terkait dengan pengembangan teknologi. Nah, apa harapan Pak Prof kepada seluruh sivitas akademik terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi ini, Pak Prof? Tentu harapan kami selaku pimpinan berharap agar sivitas akademika di dalamnya mahasiswa, di dalamnya dosen, di dalamnya tenaga pendidikan harus bisa mengembangkan diri, bisa melek informasi, melek teknologi. Karena kapan tidak melek teknologi susah mereka berkembang. Apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang baru ini, kita tidak terlalu banyak lagi sibuk, tapi kita dibantu oleh aplikasi. Nah, mari kita menggunakan aplikasi teknologi itu sebagai bagian dari perjalanan mengembangkan kualitas daya saing bangsa. Nah, itu. Oke, baik Prof. Terkait dari setelah bertransformasi ini, Prof, kemudian tadi juga Pak Prof menganggap bahwa kita akan ada membangun kemitraan dengan UNM terkait dengan membuka jurusan keolahragaan. Nah, selain daripada itu, Prof, adakah kemudian ancang-ancang atau rencangan-rencangan untuk membuka studi atau atau program studi baru, Pak Prof? Oh iya, ada, khususnya di Fakultas Dakwah, karena di Fakultas Dakwah kita baru satu program studi. Mestinya untuk memenuhi syarat sebagai fakultas minimal 2 program studi. Nah, sudah ada borang yang kami siapkan untuk itu. Hanya kita menunggu dibukanya moratorium mengenai program itu. Kapan moratorium sudah dibuka, ya kami langsung usul. Nah, kemudian di Tarbiyah kita berharap bisa membuka program studi baru. Pertama, karena dosen bahasa Inggris kita cukup, kita membuka program studi tadris Inggris. Kemudian manajemen pendidikan. Nah, kalau sudah ada manajemen pendidikan yang dibuka, bisa kita membuat S2 manajemen, karena dosen-dosen kita mumpuni untuk bisa membuka itu. Kemudian di Fakultas Ekonomi, kita berupaya membuka akuntansi Islam, kalau bisa akuntansi Islam. Dan di Fakultas Hukum kita juga berharap bisa menambah ilmu hukum. Tapi kesemuanya ini tergantung kepada bagaimana kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama, apakah bisa membuka itu semua, atau kita tetap menunggu moratorium dibukanya itu, kesempatan itu. Kemudian satu lagi, untuk sebelum dibuka itu moratorium, kami ingin melakukan kerjasama dengan UNM untuk membuka program studi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Barat ini pada umumnya, dan di Pulau Kalimantan pada khususnya. Misalnya pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan jasmani dan rohani. Bukan rohani, jasmani, kesehatan dan olahraga. PGKO. PGKO. Kemudian kalau perlu kita bisa buka
pendidikan vokasi, pelatihan. Iya, iya. Nah, pelatihan. Ya. Dan sudah ada sinyal, bahkan dari UNM tadi saya bicara dengan dekannya, sudah siap, kita tinggal menunggu, memberikan waktu kapan kita naik untuk itu. Jadi barangkali sebelum tahun ajaran dimulai, mudah-mudahan bisa saja kita membuka ini. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Karena Amin. saya sudah dikasih lampu kuning, Lampu kuning. lampu kuning untuk segera berangkat ke Makassar untuk menandatangani itu. Kamu ya. Bahkan langsung memorandum of muanya langsung, Iya. aplikasi langsung, agreementnya. Oke, baik. Ya. Oke, baik Prof. Terkait tadi itu saya ini terkait dengan pesan kepada sivitas akademik mulai dari dosen. Nah, untuk pesan bagi seluruh mahasiswa UI Pak Prof. Pesan bagi untuk seluruh mahasiswa agar seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam DDI AGH Ambodale ini betul-betul memahami, menyelami, meresapi apa makna visi misi, tujuan, dan strategi yang kita harus lakukan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 bersamaan dengan berakhirnya roadmap waktu visi misi kita. Nah, dengan demikian kalau itu bisa dilakukan berarti kita ikut berpartisipasi dalam memburu dalam mencapai Indonesia Emas itu. Minimal kita ini, karena kita ini bagian dari masyarakat Indonesia. Betul. Akan kuranglah penduduknya Indonesia kalau tidak masuk mahasiswa kita di sini. Oke, baik Prof. Terima kasih saya ucapkan Prof atas kebersamaan pada hari ini yang begitu luar biasa, membuka pikiran kita terkait dengan seperti apa Universitas Islam DDI ke depannya nanti. Dan mudah-mudahan harapan itu yang kita tunggu-tunggu Pak Prof, mudah-mudahan universitas ini bisa menjadi bagian dari sumbangsi untuk mewujudkan Indonesia Emas ke depannya. Amin ya Rabbal alamin. Dan kepada seluruh adik-adik mahasiswa dan seluruh calon mahasiswa, mari terus kembangkan potensi, membangun kreativitas diri, dan yang belum masih berpikir dan masih ragu untuk mencari universitas, jangan ragu-ragu, kembali ke Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambodale. Nah, harapan saya terakhir sebelum kita berpisah ini, apa yang menjadi visi, tujuan dan strategi ini, kalau bisa melalui podcast ini bisa mensosialisasikan ini ke masyarakat. Siap, amin. Siap Pak Prof. Bahkan kalau masyarakat tentu orang tuanya juga akan dengar melalui jaringan platform media sosial, supaya tersebar. Dengan begitu mereka mudah-mudahan mereka terketua, hatinya tertarik untuk membawa anaknya berkuliah di kampus kita. Insya Allah. Yang jelas, insya Allah kampus ini adalah kampus Islami. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Saya ucapkan sudah membersamai kita pada sore hari ini. Kami doakan mudah-mudahan Pak Prof selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Umur yang panjang sehingga masih terus membimbing kami semua di UI ini untuk bisa membesarkan UI ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik pemirsa yang berada di mana saja, terima kasih sudah selalu menyaksikan program podcast UI DDI Polewali Mandar, dan mudah-mudahan ke depan kita akan bertemu dengan episode yang lainnya dan membahas tentang bagaimana kemajuan UI DDI. Baik, terima kasih. Saya Ansar Arif Sopian mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof.